Sore itu, Balkan bersama dengan mertuanya dan kedua rekannya bermaksud memancing ikan baung di sebuah sungai yang cukup besar di pinggir sebuah desa di kota Bumi, Lampung Utara. Mereka berempat berangkat dari rumah mengendarai dua buah motor berboncengan. Lokasi memancing ikan cukup jauh dari desa dan agak masuk ke dalam hutan, sehingga motor hanya bisa parkir sampai di sebuah gudug di tepi ladang milik salah seorang petani. Motor lalu dititipkan kepada seorang laki tua paruh baya yang berpakaian lusuh. Mereka berempat sebenarnya belum pernah memancing ke daerah tersebut. Namun, mereka tahu lokasinya atas petunjuk teman mereka yang pernah memancing di sana. Mereka bertanya kepada lelaki tua itu tentang lokasi yang tepat untuk memancing ikan bau. Lalu, pria ramah tersebut memberitahu ancar-ancar lokasi sungai yang biasa dipakai orang memancing. Menurutnya, mereka harus berjalan ke arah barat dengan menyusuri jalan setapak yang berjarak sekitar 3 km. Patokannya adalah sebuah pohon beringin tua, dan tak jauh dari sana akan ditemui sebuah sungai yang cukup besar. Mereka berempat menuju sungai dengan menyusuri jalan setapak yang sempit dan dipenuhi dengan rumput ilalang. Kiri kanan jalan masih banyak ditemui hutan yang cukup lebat, dan sesekali terdengar suara ayam hutan dan beberapa ladang penduduk. Sekitar setengah jam perjalanan, akhirnya mereka menemukan pohon beringin tua yang cukup besar. Tidak jauh dari pohon beringin tersebut terdapat sungai yang cukup dalam dan lebar. Airnya berwarna kecoklatan mengalir dengan tenang. Beberapa pohon bambu yang cukup lebat menghiasi pinggiran sungai tersebut. Mereka lalu menyisiri tepian sungai sambil mencari lokasi tepat untuk memancing. Mereka tiba ketika hari sudah menjelang maghrib. Balkan, mertua, dan kedua rekannya mengambil posisi memancing dengan posisi berlainan. Jarak di antara mereka kira-kira 30 meter. Di antara mereka tidak saling terlihat karena terhalang oleh semak belukar dan pohon bambu yang rindang. Terdengar suara kokokan ayam hutan menghiasi saat mancing mereka. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Lampung kalau memancing ikan baung, umpannya menggunakan umpan kucur yang terbuat dari ikan dan daging busuk yang dicampur kapuk. Bahkan tidak menyia-nyiakan waktu untuk segera memasang umpan kucur di mata pancingannya. Perburuan ikan baung pun segera dimulai. 1 jam pun berlalu. Langit pun sudah berubah menjadi gelap. Namun cahaya rembulan di malam cukup membantu. Suara kokok ayam terus terdengar, seolah menandakan suasana saat itu. Membuat menjadi aneh. Sampai saat ini tak satu pun ikan baung diperoleh Balkan. Lalu dia beranjak dari tempat duduk
membuatnya dan bergerak menuju tempat pemancingan temannya yang terdekat. Didapati temannya sudah mendapat 2 ekor ikan baung yang cukup besar. Entah karena solidaritas atau ingin memiliki privasi sendiri, rekannya itu justru berpindah memancing ke tempat yang lain. Tentu bahkan tidak menyiapkan kesempatan baik ini. Lalu posisi rekannya digantikan oleh Balkan. Dalam hati dia berpikir, pasti akan mendapat ikan baung seperti temannya tadi. Balkan kembali menyiapkan umpan kucur dan melempar mata pancing ke arah sungai. Di bawah pohon bambu hutan yang sangat lebat, tiba-tiba tali senarnya bergerak lincah ke sana kemari. Pasti ikan baung besar sudah memakan umpannya, pikir Balkan. Pergumulan mulai dengan Balkan segera memainkan keahliannya menarik dan mengukur senar sedemikian rupa agar ikan baung tangkapannya tidak terlepas begitu saja. Beberapa detik kemudian pancingnya tersentak keras dan Balkan merasa mata pancingnya terlepas karena tarikannya menjadi sangat enteng. Segera digulung senar pancingnya untuk kembali memastikan apa yang terjadi. Ketika ujung senar muncul ke permukaan air, ternyata mata pancingnya tidak putus, bahkan umpan dan timah pemberat kain pun masih terpasang rapi. Alhamdulillah, hati Balkan tidak terlalu kecewa karena tidak perlu mengganti mata pancingnya. Namun, dia mulai merasa aneh dengan kejadian ini. Mata pancing kembali dilempar ke dalam sungai. Tak lama kemudian, kembali senar mengencang. Kali ini Balkan tidak mau menyiapkan kesempatan dalam memainkan pancingannya. Dengan berbagai teknik dan pengalaman yang dia miliki, dia berusaha mengalahkan ikan baung yang sedang memakan umpannya. Pergumulan kembali terjadi dengan sengit. Tarik-menarik antara sang ikan dan Balkan berlangsung beberapa menit lamanya. Sayangnya, kejadian pertama tadi terulang kembali. Tiba-tiba, dia merasa ikan itu menyentak pancingannya dengan keras, dan beberapa detik kemudian tarikannya terasa ringan kembali. Pertama, mata pancingnya terlepas di bawah ikan. Kembali kekecewaan Balkan terobati karena mata pancingnya ternyata masih utuh, seperti tidak terjadi apa-apa. Tentu saja Balkan semakin heran. Seharusnya mata pancingnya putus karena tarikan ikan baung tadi keras sekali. Tetapi dia merasa penasaran dan kembali melempar mata pancingnya ke tengah sungai. Baru saja masuk beberapa detik ke dalam sungai, umpan kucur di mata pancingnya terasa ada yang memakannya. Kejadian seperti sebelumnya kembali terjadi. Pergumulan antara Balkan dan ikan lebih seru dari sebelumnya. Tarik-menarik berlangsung lama dan cukup menguras tenaga. Akhirnya kembali Balkan dikalahkan oleh ikan misterius tersebut. Dia merasa mata pancingnya kali ini benar-benar putus karena tarikan senarnya sudah mengendur. Tetapi ketika sampai ke permukaan air, mata pancing dan timah pemberatnya masih terpasang rapi, kecuali umpan kucur yang sudah tidak ada. Mungkin karena kesal sudah mengalami kejadian selama 3 kali, kesabaran tukang ojek yang merangkap sebagai guru ngaji ini pun mulai hilang. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Dasar ikan sialan, kalau mau makan umpan ya makan saja, jangan main-main. Kalau kamu setan muncul saja sekalian, teriak Balkan dengan kesal setengah menantang.
Sambil duduk bersila, Balkan memegang mata pancingnya dan bermaksud memasang kucur yang ada di sisi kanannya, sambil menyalakan baterai kecil sebagai penerang ketika kepalanya menoleh ke kanan. Alangkah terkejutnya karena di sampingnya ada seseorang nenek-nenek sedang berjongkok berpakaian kebaya zaman dulu dengan kedua mata bolanya yang panjang dan melotot. Wajah berantakan dipenuhi benjolan-benjolan seperti orang terkena penyakit kusta. Sontak semua bulu kuduk dan rambut yang dimiliki Balkan berdiri tegak seperti rangga. Beberapa detik lamanya badan Balkan tidak bisa bergerak dan saling pandang dengan hantu wewe gombel yang ada di hadapannya itu. Masih beruntung, dalam kondisi takut yang luar biasa, dia teringat nasihat almarhum ayahnya. Beliau pernah bercerita kalau bertemu dengan hantu, hujamkan pisau atau benda tajam lainnya ke bumi, maka hantu itu pasti akan hilang. Dengan sisa kekuatan yang masih tersisa, secara refleks Balkan mengambil pisau belati yang tersimpan di balik bajunya dan menghujamnya ke bumi hingga mengucapkan sumpah serapah. Sontak wewe gombel itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Kemudian Balkan segera berdiri dan berteriak memanggil teman mertuanya, "Tolong Abah." Beberapa kali Balkan berteriak, tetapi aneh suara dari mulutnya seakan terganjal di tenggorokan. Dia merasa sudah berteriak keras, namun hasilnya justru nihil. Tak terdengar suara sedikit pun yang keluar dari mulutnya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Balkan berusaha berjalan sambil mulutnya terus berteriak. Tapi langkahnya terasa berat sekali. Satu langkah itu terasa membawa beban sangat berat. Tetapi dia terus berjuang sambil berteriak dan membaca ayat suci Al-Quran dalam hati. Baru pada langkah ketujuh kakinya terasa ringan dan tiba-tiba teriakannya kembali normal dan kencang sekali. Sayup-sayup terdengar jawaban di ujung sungai. Balkan segera bergerak cepat mencari rekan-rekannya. Namun mereka tidak ditemukan, bahkan terus menyusuri Tumai dengan cepat. Akhirnya, setelah bergerak beberapa menit, mereka ditemukan. Ternyata rekan-rekannya berada cukup jauh dari sekitar 1 kilometer dari kejadian. Mereka berempat sepakat untuk menghentikan kegiatan memancing dan kembali ke gubuk petani. Sesampainya di sana, Balkan menceritakan kejadian yang dialaminya ke Pak Tua. Petani itu kemudian menjelaskan kalau tempat tersebut memang angker dan bahkan bukan orang pertama yang mengalami hal serupa. Beberapa pemancing pun pernah mengalami. Ternyata, menurut Pak Tua, tidak jauh dari lokasi kejadian terdapat makam tua yang tidak terurus. Mungkin penghuni alam gaib yang ada di sana merasa terganggu dan marah dengan kehadiran mereka sehingga menakut-nakuti mereka. Sejak kejadian itu, Balkan tidak berani lagi memancing ikan baung ke daerah tersebut, dan kejadian itu menjadi pelajaran yang berharga baginya sampai sekarang.